Saya menukar tanah sama Pak Majid, lebar 10, panjang 25, seharga 15 juta rupiah pada tanggal 12 bulan 3 2008. Pada persidangan perkara perdata nomor 8 PDT.G 2023 PN.BLN yang diajukan penggugat Kasran. Pada hari Selasa tanggal 19 September tahun 2023 lanjutan sidang pembuktian para tergugat 1, 2, 3, dan 4. Untuk menguatkan dalil eksepsi dan jawaban dan dalil duplik telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu 3. Ririn Fikraihan, saksi 3. 4. Syarifah Masnun, saksi 4. Keterangan Ririn Fikraihan, saksi 3, menerangkan dia sebagai pembeli tanah dari Upik Haryanto, ahli waris dari Herman, yang dibeli pada tanggal 5 Januari tahun 2023 sesuai surat bukti T.4.7 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, sporadik. Sesuai PP 24/1997 JOPMNA BKPN nomor 3 tahun 1997 pasal 76 dan surat keterangan bebas sengketa nomor B-0247-SKBSK-DBR-KH1-2023 tanggal 14 Januari tahun 2023 atas dasar surat tersebut sehingga Ririn Fikraihan bersedia membeli tanah tersebut. Setelah itu pajak bumi dan bangunan dibayar setiap tahun dan ukuran tanah 31 x 60 meter atau luas 1860 meter persegi. Utara berbatasan dengan Jalan Kuranji, selatan berbatasan dengan M. Yakub Kahan, sebelah timur dengan Salahuddin, tergugat 3, sebelah barat dengan Kasran, penggugat. Tanah tersebut telah saksi jual kepada Pambakal Udin, Haji Andi Syahrudin. Pambakal, seharga 300 juta rupiah baru dibayar 150 juta rupiah. Terhadap tanah tersebut oleh Pambakal Udin dipercayakan kepada saksi Ririn Fikraihan untuk menjaga dan memeliharanya. Di atas tanah tersebut sudah dibangun warung ukuran kurang lebih 3 x 4 meter, dan ada plang bertulisan tanah ini milik Haji Andi Syahrudin, atau PU, sebagaimana gambar tersebut. Terhadap tanah dan bangunan dan rencana warung tersebut menurut pengukuran pada sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023 yang ditunjuk oleh Kasran sebagai penggugat, tanah dan bangunan rencana warung tersebut. Termasuk tanah milik penggugat, Kasran. Namun dalam gugatan perkara nomor 8, Ririn Fikraihan tidak dijadikan sebagai pihak tergugat. Saksi Syarifah Masnun, saksi 4, menerangkan surat bukti T4.3 KTP T4.4 pembelian tanah dan bangunan rumah ukuran 5 x 10 meter seharga 75 juta rupiah yang dibeli pada tanggal 7 Desember tahun 2016. Dan surat bukti T4.5 surat pernyataan dari Abdul Majid HLB sebagai penjual tanah dan bangunan tersebut. Surat tersebut telah disaksikan oleh Syaiful Anwar, Ida Royani serta Syarifuddin. Pada saat membeli tanah dan bangunan rumah tersebut, saksi Syarifah Masnun sudah tinggal di dekat tanah tersebut, sebelumnya tinggal di Tanah Grogot. Sejak membeli tanah tersebut tidak pernah ada orang yang keberatan sampai sekarang ini dan menurut penggugat, Kasran, pada saat pengukuran sidang setempat hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, Kasran menunjuk rumah warna kuning tersebut termasuk tanah miliknya yang berdempetan dengan rumah warna hijau milik dari Ida Royani, tergugat 4. Namun dalam gugatan perkara ini penggugat, Kasran, tidak menjadikan sebagai tergugat, sebab saksi membeli tanah dan bangunan tersebut dikarenakan si penjual, Abdul Majid HLB, dahulu sebagai ketua RT 17, tidak ada orang yang komplain terhadap tanah tersebut. Waktu perkara dahulunya pada tahun 2014, perkara nomor 16 saya juga tidak digugat oleh Kasran, yang digugat hanya Abdul Majid dan Salahuddin. Sebelumnya para tergugat, 1, 2, 3, 4, juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 orang yaitu, Napiah dan Yadrin. Napiah menerangkan surat bukti T1.2 akta kematian Abdul Majid, surat bukti T1.3 surat keterangan ahli waris, surat bukti T2.2 sertifikat hak milik atas nama Faujiah Majid, tergugat 2. Dan surat bukti T4.11 surat penguasaan fisik bidang tanah, sporadik, atas nama Haji Badri.
Saksi mengetahui Kasran sebelumnya pada tahun 2014 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batu Licin perkaranya nomor 16, tergugatnya adalah Abdul Majid dan Salahuddin. Setahu saksi perkara tersebut Kasran putusannya telah dikalahkan. Selang beberapa tahun kemudian mengapa selama Abdul Majid masih hidup tidak diselesaikan setelah meninggal dunia beberapa tahun kemudian diajukan gugatan. Sekarang ini, saksi mengetahui tanah milik dari Abdul Majid tersebut dari perolehan pembelian dari Pak Utar dan dikuatkan oleh Pak Herman juga sebagai saksi. Saksi penggugat menerangkan bahwa Kasran tidak memiliki tanah sampai ke tanah milik Abdul Majid. Yang menjual tanah baik kepada Ida Royani, tergugat 4, kepada Syarifah Masnun adalah Pak Abdul Majid bukan Fatmawati KS. Tergugat 1, ahli waris dari Pak Abdul Majid sebanyak 12 orang. 1 orang istri yaitu Fatmawati KS. Tergugat 1, 2, Faujiah Majid. Tergugat 2, ada 10 orang anak Abdul Majid yang tidak digugat oleh Kasran dalam perkara ini. Yadrin selaku saksi menerangkan kepemilikan tanah milik Abdul Majid yang digugat oleh Kasran. Kasran sebelumnya pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Batu Licin perkara nomor 16 tahun 2014. Waktu itu saksi sebagai saksi bersama dengan Herman. Setahu saksi bahwa Kasran memiliki tanah tidak sampai ke tanah Abdul Majid. Saksi juga ada memiliki membeli pada tahun 1987 tanah di dekat Abdul Majid. Tanah tersebut masih ada sampai sekarang ini dan sekarang sudah dibangun bangunan di atasnya. Saksi Yadrin saat pengukuran sidang setempat di hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023 hadir pada saat itu untuk mewakili dari keluarga Abdul Majid untuk menunjukkan batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Abdul Majid. Sebahagian tanah Abdul Majid telah diakui oleh Kasran. Tanah yang diakui tersebut benar-benar milik Abdul Majid yang dibeli dari Pak Utar. Saksi sudah kenal dengan Abdul Majid dari tahun 1987. Di atas sebahagian tanah Abdul Majid sudah banyak yang menempati dan menguasainya yaitu Haji Badri, Syarifah Masnun, Ririn Fikraihan, dan beberapa orang yang menempati bangunan di belakang tersebut namun saksi tidak mengetahui nama-namanya. Namun kesemuanya tidak digugat oleh Kasran dalam perkara sekarang ini. Sepengetahuan saksi, Kasran hanya mengaku-ngaku saja tanah milik Abdul Majid sebagai tanahnya karena setahu saksi tanah Kasran tidak sampai berbatasan dengan tanah Abdul Majid. Oleh karena itu Kasran hanya ingin menguasai tanah orang lain saja. Tergugat 1, 2, 3, dan 4 selain mengajukan 4 orang saksi tersebut juga telah mengajukan surat bukti sebanyak 20 surat bukti terdiri dari tergugat 1 sebanyak 3 surat bukti, tergugat 2 sebanyak 3 surat bukti, tergugat 3 sebanyak 4 bukti. Tergugat 4 sebanyak 2 surat bukti dan surat tambahan atas nama Syarifah Masnun sebanyak 3 surat bukti, atas nama Ririn Fikraihan sebanyak 4 surat bukti, dan surat bukti atas nama Haji Badri sebanyak 2 surat bukti. Sesuai pengantar surat bukti tanggal 22 Agustus tahun 2023. Pada persidangan tanggal 19 September tahun 2023 tergugat 4 kepala desa Barokah yang didampingi oleh kuasa hukumnya dari Atman SH, telah menghadirkan 1 orang saksi yaitu bernama Makson sebagai kepala dusun desa Hidayah Makmur, yang menerangkan, pada intinya tanah yang disengketakan tersebut saksi tidak mengetahui sepenuhnya karena sebelumnya belum bertempat tinggal di daerah tersebut. Saksi hanya mendengar kata orang tanah yang disengketakan tersebut milik dari Abdul Majid, yang berasal membeli dari Pak Utar. Di atas tanah tersebut ada beberapa bangunan yang menguasai dan menempatinya, namun sebahagian mereka tersebut tidak digugat oleh Kasran. Sekarang desa Barokah sudah berubah, pemekaran menjadi desa Hidayah Makmur. Saksi sebagai kepala dusun desa Hidayah Makmur membawahi sebanyak 5 rukun tetangga, RT. Saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah penggugat, Kasran, dari mana membelinya dan berapa luasnya. Sebelumnya pada persidangan tanggal 19 September tahun 2023 penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama 1, M. Sarkon dan saksi 2, Suryansah. Kedua saksi penggugat tersebut tidak mengetahui persis luas dan batas tanah milik penggugat Kasran. Terhadap persidangan tanggal 19 September tahun 2023 tersebut, acara pemeriksaan saksi-saksi dari tergugat 1, 2, 3, 4 dan saksi dari kepala desa bernama Maskon, sebagai kepala dusun, dari desa Hidayah Makmur, sidang perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim Fendi Aditya Siswa Yulianto, SH,
Tergugat 1, 2, 3, dan 4 yang diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Muhtar Yahya Daud SH, MH. 2. Lufia Wahid, SH. 3. Atur Toran Paringotan Banjarnahor, SH. Untuk sidang lanjutan pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing baik dari penggugat, para tergugat dan turut tergugat.